Baik, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novita Maria Konis, kelas C dengan NIM 17030300148. Saya akan mencoba menganalisis terkait fenomena korupsi di Indonesia menggunakan pandangan antropologi. Kita ketahui bahwa korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan semua kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Ada beberapa faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korupsi menurut faktor internal disebabkan dari adanya yang pertama, sifat dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang namun senantiasa terus bertambah. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tindaknya perilaku korupsi. Faktor eksternal ini diantaranya adalah yang pertama, faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Kesemua faktor terdapat saling berkaitan dan saling mempengaruhi karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik. Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk korupsi yang telah disebabkan dapat menuntut dan diminatkan ganti kerugiannya. Dampak adanya perilaku korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara sedang berkembang. Namun begitu, dalam negara maju risikonya korupsi sangat karena orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang cukup kritis serta teknologi yang maju untuk mencegah tindakan korupsi. Selain itu, di negara maju, kesejahteraan individu senantiasa terjamin yang akan menghindarkan individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk seperti halnya korupsi. Hal ini tentunya sangat berbeda bagi negara yang sedang berkembang. Cara mengatasi korupsi adalah tindakan korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, hukum yang tidak tegas, penguasa mempunyai sifat jahat, dan penguasa yang tidak terlalu ketat, bahkan tidak ada pengawasan sama sekali. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia ini adalah dengan cara memperbaharui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa adanya penutup. Pengawasan bisa dilakukan dengan kerjasama dengan media pers agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Menurut bukunya Chrysaor dan Dieter Hellers, konteks untuk buku ini ditetapkan oleh beberapa insiden, terutama diantaranya adalah penipuan dramatis dan skandal korupsi yang mengguncang perusahaan Amerika pada akhir tahun 2001 setelah runtuhnya perusahaan energi Enron.
Apa yang signifikan tentang peristiwa-peristiwa ini dari perspektif antropologi adalah bahwa mereka mengingatkan kita bahwa orang Eropa dan Amerika tidak dapat berasumsi bahwa korupsi besar adalah suatu yang terutama dimiliki oleh lainnya, non-barat atau pejabat sektor publik dalam birokrasi negara yang rusak. Korupsi, kita tidak perlu heran untuk belajar, juga dapat ditemukan di jantung sistem kapitalitas di dunia yang diatur. Secara signifikan, kami bertemu di negara bangsa yang berada di peringkat kedua negara yang paling tidak korup di dunia menurut Indeks Perspektif Korupsi Transparency International. Menjamin ungkapan dari sang kapsel, semua akan tepat, nampak sangat baik dikerjakan sebagaimana ditunjukkan